mode kita hidup di dunia itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita senangi. Mengapa sih kok Tuhan tidak menciptakan dunia ini sempurna? Baiknya paripurna tuntas. Katanya Leibniz, enggak. Tuhan tidak akan menciptakan dunia yang sempurna seperti itu karena satu-satunya yang sempurna hanya Tuhan itu sendiri. Misalnya ketika ada di antara kita yang putus hubungan dengan pacarnya misalnya, itu sebenarnya pahitnya luar biasa, mau diakui atau tidak. Wong ya selama ini pacaran yang-yangan bareng kok terus putus. Tapi karena pahitnya kenyataan ini, terus orang tidak menerima kenyataan apa adanya, tapi memberikan makna khusus. Sehingga peristiwa pisah dan diputus itu tidak terlalu pahit. Misalnya apa? Oh, ndak, putus dari pacarmu sekarang itu bagus. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan terus pacaran bahkan sampai nikah, bisa jadi nanti nikah ndak lama sudah cerai. Wong yo kalian ternyata ndak bisa sepakat. Maka ketika dia takdir Allah, sebenarnya yang diincar bukan kayak tadi, blaming the victim apa blaming the God. Tapi yang diincar adalah kalau Allah sudah menetapkan itu, terus apa yang kamu lakukan? Bagaimana responmu? Kebaikan ataukah keburukan? Keputusasaan ataukah semangat untuk jadi lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wasyukrulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, kita mulai lagi ngaji kita, belajar kita. Bulan ini kita ambil tema musibah. Tema ini rasanya luar biasa, tapi sebenarnya ya bisa disebut biasa-biasa juga. Jadi ini untuk tema kita bulan ini adalah tema musibah. Nah, di pertemuan yang pertama ini saya mengambil tema bencana alam. Nah, ini agak luar biasa karena bencana ini kan kalau bagi orang Indonesia agak akrab dengan kehidupan manusia Indonesia sejak zaman dulu. Kita yang mungkin sekarang mendengarkan ngaji ini kemungkinan juga mengalami 1-2 kali bencana besar, bencana alam dalam hidup kita. Ada istilah dalam bahasa Inggris yaitu living with the enemy. Jadi hidup bersama musuh. Maksudnya istilah ini sebenarnya mode kita hidup di dunia itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita senangi, antara lain bencana alam. Jadi kita ini hidup bersama macam-macam hal, bersama segala sesuatu yang sebagian besar sebenarnya kita tidak inginkan.
Kita hidup bersama virus, kita hidup bersama bencana alam, kita hidup bersama hawa nafsu kita, ambisi kita, dan lain sebagainya. Itu kalau pakai jargon dalam bahasa Inggris disebut living with the enemy. Hidup bersama yang kita musuhi, yang kita tidak inginkan. Tapi ya kasunyataannya memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Kita tidak bisa untuk menawar karena memang hidup kita memang seperti itu. Seperti saya bilang di depan, kuncinya bukan bagaimana kita bisa melenyapkan semua musuh, tapi pertama-tama yang penting adalah bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi the enemy tadi, menghadapi musuh-musuh tadi. Oke, nah makanya ada sebuah quote yang bilang karena kita ini living with the enemy, mau tidak mau di sekeliling kita banyak hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Disitulah rahasia kenapa dunia ini disebut tidak sempurna. Maka jargon yang sering disebut adalah bahwa rahasia dari menghadapi krisis atau bencana pada saat hidup kita ini bukanlah gimana caranya kita membentuk dunia yang sempurna, yang serba baik, tetapi bagaimana kita mencegah dunia yang buruk ini agar tidak semakin buruk. Karena kelakuan-kelakuan kita, karena respon-respon kita yang keliru. Kita berhadapan dengan sungai yang mungkin banjir. Kita berhadapan dengan laut yang mungkin tsunami. Kita dijajari oleh gunung-gunung yang mungkin meletus. Nah, sikap kita nanti menentukan apakah banjirnya sungai, luapan tsunami, atau letusan gunung itu akan menjadi lebih buruk atau tidak. Maka dalam living with the enemy ini ada prinsip yang populer sekali bahwa kuncinya tidak terletak pada bagaimana kita membentuk dunia yang sempurna, tapi bagaimana agar dunia yang tidak sempurna ini tidak semakin buruk. Nah, itu rumus yang sering disebut orang dengan living with the enemy. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat banyak perspektif, beberapa teori yang sudah diajukan oleh para tokoh, yang sudah diajukan oleh para ahli, khususnya para filosof, khususnya yang berhubungan dengan bencana. Jadi mungkin teman-teman mengalami 2-3 bulan terakhir ini betapa ramenya media sosial kita, betapa ramenya internet kita dengan para ahli, para tokoh, para ilmuwan, para pakar yang mengeluarkan teori-teori, mengeluarkan konsep-konsep besar sehubungan dengan bencana, sehubungan dengan situasi tidak menyenangkan yang kita alami hari ini. Semua teori, semua konsep, semua gagasan insya Allah penting, asal tidak ekstrim. Ekstrim itu maksudnya begini, ada tokoh yang pendapatnya pesimis, ada tokoh yang pendapatnya optimis. Bagi saya wajar, karena perspektif itu ya selalu tidak bebas nilai. Tapi mohon tidak ekstrim, karena kalau pesimis itu ekstrim akan menghasilkan jiwa-jiwa yang putus asa. Sebaliknya, kalau optimis juga ekstrim akan menghasilkan jiwa-jiwa yang sembrono, tidak hati-hati.
Jadi silahkan teman-teman diikuti, silahkan dikaji, silahkan ditelaah gagasan-gagasan, teori-teori, konsep-konsep yang berseliweran di sekitar kita. Cuma hati-hati juga agar tidak ekstrim. Setiap teori, setiap konsep itu ada konteksnya sendiri-sendiri. Ada wadahnya masing-masing. Di satu situasi mungkin teori ini cocok. Di situasi yang lain mungkin teori ini tidak terlalu sesuai. Maka ngaji ini nanti juga begitu. Ada beberapa teori, ada beberapa konsep. Pasti teori-teori dan konsep-konsep itu tidak semuanya cocok, tidak semuanya sesuai untuk hidup kita. Silahkan ditelaah, silahkan dicerna, silahkan dipilih mana yang sesuai. Tidak semuanya harus ditelan begitu saja. Oke, kita mulai. Yang pertama, untuk digarisbawahi saja, tadi di depan saya bilang bahwa apapun jenis peristiwa, termasuk bencana, termasuk musibah, itu hakikatnya netral. Dia kita sebut bencana yang menyusahkan karena peristiwa itu membuat kita susah, membuat kita sengsara. Jadi letak kebencanaannya sebenarnya pada kesulitan kita, kesengsaraan kita. Makanya bencana alam itu kalau dia terjadi jauh misalnya dari jangkauan manusia, itu mungkin tidak terlalu kita ambil peduli. Kalau misalnya ada sebuah pulau terpencil, ada gunungnya meletus, ada laharnya. Tapi kalau tidak menyentuh manusia kan, dan kita tidak sengsara, itu kita tidak ambil peduli dengan bencana itu. Tapi begitu bencananya menyangkut kesengsaraan kita, baru kita sebut dan kita pedulikan dia, dan kita beri label dia sebagai bencana alam. Jadi yang netral tadi kemudian melahirkan konotasi sebagai susah ketika melibatkan kesengsaraan manusia. Ternyata ada hubungannya juga dengan perspektif kita, tanggapan kita. Nanti ada banyak teori yang menjelaskan ini, mengapa kok ada hubungannya dengan tanggapan kita terhadap bencana dan peristiwa itu. Oke, kita lihat beberapa teori yang berhubungan dengan bencana. Ini kesempatan ini kita menjelajahi teori-teori untuk menambah wawasan. Jadi ngaji kita ini memang sifatnya belajar, nambah wawasan. Semoga dengan semakin luasnya wawasan, semakin bijaksana kita mengambil keputusan dalam hidup. Oke. Yang pertama, ada perspektif, ada pandangan bahwa kalau tadi kita menyebut bencana itu karena hakikatnya menyusahkan kita, ada pandangan bahwa sebenarnya yang kita sebut menyusahkan itu, yang kita sebut merusak mungkin, yang kita sebut menghancurkan itu, hakikatnya adalah kebaikan. Bagi kaum agamawan tertentu, ada yang berpandangan bahwa bencana ini kan ketetapan Tuhan. Segala yang ditetapkan oleh Tuhan, insya Allah itu adalah kebaikan. Gempa, tsunami, gunung meletus itu hakikatnya adalah kebaikan. Kita saja yang kurang mampu membacanya sebagai sebuah entitas kebaikan. Kita sering
tertipu oleh fenomena alam, kemudian kita baca itu sebagai kejahatan dan merusak, kemudian kita anggap dia sebagai keburukan. Padahal ada perspektif seperti yang sedang kita sampaikan ini, bahwa hakikatnya semua yang dari Tuhan itu ya kebaikan. Misalnya Gunung Merapi yang meletus, gunung api yang meletus itu kebaikannya kan kelihatan. Dia memuntahkan material, mineral, menghasilkan kesuburan tanah. Misalnya apalagi hari ini virus corona. Virus ini kan membuat kita kemudian mengambil jarak dari kehidupan kita sehari-hari. Oh, ini menurut saya kesempatan luar biasa, karena selama ini kita selalu kesulitan untuk mengambil jarak dari kesibukan, dari rutinitas kita sehari-hari. Nah, adanya virus corona ini ternyata membuat kita punya kesempatan luas, kesempatan besar untuk mengambil jarak, melakukan muhasabah, melakukan refleksi, untuk pada saatnya nanti kita kembali ke dalam kehidupan rutin kita dengan kualitas diri, kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ternyata ada rahasia kebaikan di setiap bencana. Nah, menurut teori ini, kebaikan dari bencana itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Kalau yang tadi, yang ternyata corona itu bisa membuat kita punya kesempatan untuk muhasabah. Ini namanya kebaikan level hikmah. Kebaikan level hikmah itu kebaikan yang mengalami apapun, kita melihat dari sudut manfaatnya yang baik untuk hidup kita. Misalnya teman-teman yang sedang kesulitan studinya, tidak lulus-lulus, kemudian dibaca di sudut baiknya, alhamdulillah, kalau tidak lulus-lulus berarti statusnya masih mahasiswa. Kalau sudah lulus kan nanti statusnya berubah, mungkin jadi pengangguran, mungkin jadi kebingungan dan macam-macam. Itu membaca hikmahnya, melihat sudut yang positif dari sebuah peristiwa. Jadi seburuk apapun pengalaman, seburuk apapun situasi, kita bisa melihat sudut baik dan manfaatnya untuk hidup kita. Nah, ini namanya kebaikan peristiwa, kebaikan bencana dari aspek hikmahnya. Istilah ini sering kita pakai sehari-hari. Jadi hikmah itu rahasia rasional, rahasia kemanfaatan dari sesuatu yang tidak bisa dibaca dari penampakannya saja, tapi dia akan ketemu kalau kita renungi. Oke. Nah, selain hikmah apa? Rahasia kebaikan dari bencana itu ada pada sunnatullah. Jadi sunnatullah itu keniscayaan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah dulu sejak zaman azali. Jadi mengapa ada banjir, mengapa ada gunung meletus, mengapa ada angin topan dan macam-macam. Itu semua kalau teman-teman melihat ke ranah sains bisa dijelaskan, ada logikanya. Ada rumus-rumus saintifiknya. Dan rumus-rumus itu kita menyebutnya sunnatullah, itulah hukum Allah, itulah hukum alam. Kalau air di bendung, misalnya air sungai yang macet karena sampah, lahirlah banjir. Nah, itu sunnatullahnya memang begitu, air itu sifatnya begitu. Kalau dasar laut ada gempa kemudian muncul patahan, lahirlah tsunami. Nah, itu penjelasan sunnatullahnya. Jadi tidak ada sesuatu itu yang keluar dari garis sunnatullah ini.
Dan sunnatullah itu ketetapan Allah terhadap alam semesta. Jadi rahasia kebaikan dari bencana yang pertama itu sunnatullah ini. Semuanya ketetapan Allah. Dan Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang sifatnya negatif. Hanya mungkin nanti respon kita yang kurang tepat, sehingga rasanya peristiwa yang semula netral itu jadinya negatif. Jadi paradigma sunnatullah itu menyatakan bahwa hukum alam ada rumus-rumusnya, ada pola-polanya. Manusia yang diberi akal silahkan membaca dan menyikapi pola-pola sunnatullah itu. Jadi yang pertama itu rahasia kenapa hakikatnya bencana juga kebaikan. Kenapa virus corona lahir itu juga bisa dijelaskan secara saintifik. Dan gunung, kemudian laut, kemudian sungai, kemudian virus, itu kan tidak secara sengaja, secara sadar ingin menyakiti kita. Apa yang terjadi dengan gunung, dengan sungai, dengan laut itu kan sesuai sunnatullah mereka masing-masing. Beda dengan manusia yang diberi oleh Allah kebebasan. Jadi hakikatnya bencana selain kebaikannya bisa ditemukan melalui hikmah. Yang kedua, keberadaannya merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah. Yang kedua, ada juga pandangan. Yang ketiga maksudnya, yang tadi hikmah, kemudian sunnatullah. Yang ketiga dan sekaligus keempat, setiap peristiwa yang terjadi dalam konteks sunnatullah tadi pasti ada hubungannya dengan keseimbangan atau harmoni dan keadilan. Keseimbangan itu maksudnya ada siang, ada malam, ada tertib, ada kacau, kemudian dari kekacauan ini lahir ketertiban yang baru. Normal, tidak normal, new normal. Nah, itu paradigma keseimbangan. Jadi hidup ini berkembang dari harmoni, kemudian ada sedikit kekacauan, kemudian melahirkan harmoni yang baru. Nah, ini skenario dari Allah. Jadi bagian dari sunnatullah tadi adalah keseimbangan. Ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada ketertiban alam, ada kekacauan alam. Ini membacanya dalam konteks harmoni, keseimbangan. Keseimbangan ini nanti nyambung dengan yang keempat, keadilan. Jadi keadilan itu ya, tadi kan alam ini ada sunnatullahnya, ada pola-polanya. Keadilan itu kalau bagian tertentu dari pola ini berubah, yang lain juga berubah. Allah sudah meletakkan harmoni yang luar biasa. Misalnya komposisi atmosfer bumi, komposisi posisi bumi, dan macam-macam. Tapi kemudian manusia mengacaukannya. Manusia merusak dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Manusia mengacaukan komposisi harmonis itu. Maka kemungkinan akan lahir keadilan. Keadilan itu ya karena komposisi harmoninya kacau, lahir ketidakharmonian. Karena komposisi atmosfer bumi kacau, maka lahir kekacauan iklim, kekacauan cuaca. Sehingga kita kesulitan untuk, misalnya bagi para petani untuk bertanam, misalnya hawanya jadi sangat panas, misalnya macam-macam. Itu prinsip keadilan, bahwa kita merasakan tidak enak, bahwa kita merasakan susah, ya, tapi itulah keadilan. Wong tadi yang harmoni kita rusak.
Jadi alam ini ada rumus-rumusnya, ditata oleh Allah sedemikian rupa dengan segala keseimbangannya. Tapi jangan lupa juga, kalau kita memasukkan kekacauan, kalau kita melakukan yang tidak sesuai, ya hasilnya juga adil juga. Kita akan memanen ketidakharmonian dan ketidaksesuaian itu. Jadi itu hakikat kebaikan dari bencana. Jadi ternyata alam itu tidak pernah ingin menyakiti kita. Lingkungan kita tidak pernah ingin menyusahkan kita. Hakikatnya dia baik. Tapi jangan lupa, kalau kita memasukkan, kalau kita memberikan, mengacaukan harmoni ini, ya kita akan ketemu dengan keadilan. Kita rasakan sendiri ulah kita. Nah, itu perspektif pertama. Perspektif semacam ini kalau dalam filsafat ada filosof namanya Leibniz. Leibniz ini punya pandangan bahwa Tuhan itu pasti maha bijaksana, Tuhan itu pasti maha kuasa, Tuhan itu pasti maha baik. Mengapa sih kok Tuhan tidak menciptakan dunia ini sempurna? Baiknya paripurna tuntas. Katanya Leibniz, enggak. Tuhan tidak akan menciptakan dunia yang sempurna seperti itu, karena satu-satunya yang sempurna hanya Tuhan itu sendiri. Loh, kalau begitu, Tuhan memang sengaja menciptakan dunia yang tidak sempurna, iya. Tapi jangan khawatir. Dunia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada. Atau kalau pakai bahasa lain mungkin, dunia ini dunia yang paling sempurna dalam konteks ketidaksempurnaan. Jadi ini filosof namanya Leibniz yang bilang begitu. Jadi Allah itu pasti baik, pasti bijaksana, pasti maha kuasa. Mengapa kok Allah tidak menciptakan dunia ini yang sempurna saja? Allah kan baik, maha kuasa. Tidak, karena yang sempurna hanya Allah. Kemudian, tapi kita tidak usah khawatir. Dunia yang tidak sempurna ini adalah dunia yang terbaik, yang mungkin ada. Nah, katanya Leibniz kemudian, loh kok katanya terbaik yang mungkin ada, tapi banyak hal yang kacau, banyak hal yang merusak, banyak kejahatan di dunia ini. Katanya Leibniz, enggak. Segala hal ada alasannya. Segala hal ada hikmah baiknya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menemukan kebaikan itu dengan jangkauan akal kita sekarang. Segala peristiwa yang terjadi punya kandungan kebaikan, hanya saja kadang-kadang kita tidak nyampe. Nah, ini perspektifnya Leibniz untuk mendukung teori kita yang pertama tadi, bahwa hakikat bencana adalah kebaikan. Cuma perspektifnya Leibniz ini mendapat tandingan dari filosof juga namanya Voltaire. Ada salah satu puisi dari Voltaire yang terkenal sekali. Katanya Voltaire, Leibniz tak menunjukkan kepadaku di semesta yang konon paling bagus ini, benarkah ada alasan yang tak terlihat hingga keadaan kacau tak kunjung berhenti, dan ada yang tak berdosa menanggung malang. Jadi Voltaire ini mengkritik Leibniz yang menganggap bahwa segala yang terjadi itu pasti baik. Dasarnya Voltaire, mbok yo lihat kenyataannya. Katanya semesta ini paling bagus, tapi kok rasanya kacau terus. Katanya dunia ini paling sempurna meskipun dalam ketidaksempurnaan, tapi kok yo
Banyak orang yang tidak berdosa yang susah. Nah, itu kritiknya Voltaire. Voltaire ini memang cara pikirnya agak kritis, sinis pada filosof-filosof tertentu. Masih saya ingat Voltaire ini pernah debat tentang bencana alam juga dengan Rousseau. Mungkin teman-teman kalau tentang Voltaire dan Rousseau sendiri-sendiri bisa dicek di ngaji filsafat sebelumnya. Jadi Voltaire sama Rousseau ini geger debat tentang bencana alam saat itu. Jadi ada tsunami dan gempa bumi dahsyat yang terjadi di Portugal, Lisbon. Jadi satu ketika tanggal bulan November tahun 1755 itu di Portugal itu para penduduknya sedang memperingati hari arwah. Jadi mereka bikin perayaan di gereja-gereja. Sekitar jam 9 pagi tiba-tiba ada bencana besar. Ada gempa. Diawali dari gempa, rumah-rumah bergetar, kemudian tembok-tembok runtuh, bangunan-bangunan ambrol. Gempa besar ini sekitar 6 menit terjadinya. Nah, kabarnya ada 30-an gereja yang ambruk. Nah, korbannya banyak. Setelah gempa terjadi, mirip di Aceh dulu, terus datang tsunami. Setelah tsunami selesai, terjadi kebakaran besar-besaran di ibu kota Portugal, di Lisbon saat itu. Nah, dalam ceritanya itu ya sekitar puluhan ribu warga tewas. Kemudian 80% bangunan di sana ambruk. Nah, yang dilihat oleh Voltaire ini loh. Ada 30 gereja ambruk. Sementara gubernur, jadi rumahnya gubernur, apa kalau sekarang kantornya gubernur saat itu yang banyak dikritik orang karena suka korupsi, malah ndak ambruk. Ini Voltaire menertawakan orang-orang tertentu yang kita kan sering kalau ada bencana, ada gempa itu, wah seluruh desa ambruk kecuali masjid A, masjid B, kita sering begitu. Nah, ini dulu terjadi di Portugal itu, jadi 30 gerejanya ambruk, tapi rumahnya gubernur yang suka korupsi malah ndak ambruk. Nah, itu surat-suratan lah, saling menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan antara Voltaire sama Rousseau. Jadi memang gayanya Voltaire memang seperti itu. Jadi dia juga mengkritik Leibniz bahwa mana sih alam semesta yang katanya baik atau terbaik itu. Wong yang saya lihat banyak orang tak berdosa, kesulitan, keadaan kacau, menyusahkan semua orang. Ya kalau kita lihat dari dua orang ini, Voltaire sama Leibniz, Leibniz masuk melihat pola-pola rasional dan hikmah rahasia dari bencana, sementara Voltaire melihat aspek yang kelihatan saja. Jadi Voltaire melihat aspek yang terlihat saja. Maka kita ya monggo mau ikut gayanya Voltaire apa gayanya Leibniz. Mau hanya melihat yang tampak saja, segala kekacauan, segala penderitaan, atau ada melihat pola-pola rasional, pola-pola spiritual, pola-pola transendental yang ada di balik bencana. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Ada teori selanjutnya, ada perspektif selanjutnya yang menyatakan bahwa kalau untuk hari ini, kalau untuk saat ini,
yang disebut bencana alam murni itu ya sudah tidak ada. Kalau dulu mungkin ada. Apa sih yang dimaksud bencana alam murni itu? Bencana alam yang segala kerusakan, segala mudorot, segala kesengsaraan yang dihasilkannya murni hasil karya alam. Karena manusia memang tidak tahu menau, ilmunya, pengetahuannya belum nyampe tentang bencana itu. Jadi segala kerusakannya memang hasil karya alam. Ya misalnya yang banyak cerita kayak di film-film itu, misalnya masyarakat Pompeii, daerah Italia dulu waktu ketika gunung Vesuvius meletus. Ketika gunung itu meletus, kotanya sedang senang-senang hidup normal, tapi tidak disangka-sangka gunungnya tiba-tiba meletus dan akhirnya kotanya hancur dan tenggelam. Nah, itu contoh bahwa ini karya alam. Tapi untuk hari ini, katanya perspektif ini, tidak bisa lagi seperti itu. Pengetahuan manusia sudah sampai pada titik untuk bersiap-siap untuk memahami tabiat alam, sehingga mereka bisa melakukan antisipasi-antisipasi, melakukan persiapan-persiapan, respon-respon, sehingga bencana alam tidak melahirkan korban yang besar, tidak melahirkan kesengsaraan yang luar biasa. Jadi, menurut perspektif ini, parah atau tidaknya bencana itu tidak pada alamnya, tapi pada keputusan manusianya. Baik secara teknis maupun secara mental. Secara teknis itu ya misalnya kita yang di Indonesia ini belajar untuk mitigasi bencana, memahami bahayanya, memahami resikonya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, memposisikan diri dalam kesiapsiagaan, membangun teknologi peringatan dini, teknologi tanggap darurat, kemudian merancang rehabilitasi, rekonstruksi, dan macam-macam. Itu menunjukkan bahwa kita bisa menentukan seberapa parah akibat dari bencana alam. Kalau itu secara teknis. Ada juga secara mental. Secara mental itu bencana tinggal bencana, kita sikapi, kita atasi tanpa harus panik, tanpa harus stres, tanpa harus melakukan hal-hal yang merusak dan sebagainya. Nah, itu nama lainnya mental kita siap. Jadi ini perspektif selanjutnya menghadapi bencana adalah bencana alam itu sebenarnya tidak ditentukan oleh bencana itu sendiri skala kerusakannya, tapi keputusan manusia juga ikut menentukan seberapa parah bencana itu bisa mempengaruhi manusia. Jadi ini teori kedua. Mungkin corona ini menyusahkan kita, membuat kita tidak bisa keluar rumah, membuat kita tidak bisa kemana-mana. Yang siswa tidak bisa sekolah, yang mahasiswa tidak bisa kuliah. Tapi tidak apa-apa, kita sudah siap kok. Kita sudah punya perangkat untuk mengatasi itu. Kita bisa belajar jarak jauh, kita bisa kuliah jarak jauh. Kita sudah punya alat untuk melakukan itu. Nah, ini namanya keputusan manusia menentukan seberapa parah bencana mempengaruhi kita. Jadi ini teori kedua. Kalau tadi yang pertama bilang bahwa bencana itu pasti baik, tidak usah khawatir meskipun ada yang kontra. Yang kedua bilang bencana itu dia baik atau tidak, sangat merusak atau tidak, itu kuncinya ada pada manusia. Baik secara teknis maupun secara mental. Oke, kita lanjutkan.
Sekarang kita lihat pandangan yang lain, perspektif yang lain. Perspektif yang ketiga tentang bencana. Perspektif yang ketiga ini agak berbeda dengan perspektif yang kedua tadi. Perspektif yang ketiga ini melihat bencana dalam hal subjektivitas alam. Nah, ini istilah-istilah yang khas filsafat ini. Ini memahaminya kalau serta-merta biasanya agak sulit, agak membingungkan. Oke, pelan-pelan ya kita pelajari. Jadi ini perspektifnya biasanya disebut antroposentrisme melawan kosmosentrisme. Pusatnya pada manusia atau pusatnya pada kosmos, pada alam. Jadi pertama-tama awalnya begini. Manusia hari ini yang kita sebut manusia modern itu kan cara berpikirnya antroposentris. Cara berpikir antroposentris itu antropos itu manusia, sentris itu pusat. Antroposentris berarti pusatnya ada pada manusia. Jadi antroposentrisme itu melihat manusia adalah pusat segalanya. Atau homo mensura. Jadi manusia mengklaim diri sebagai satu-satunya makhluk hidup yang berkesadaran. Jadi manusia mengklaim bahwa satu-satunya yang berkesadaran. Berkesadaran itu berarti mengerti keberadaan dirinya. Jadi berkesadaran berarti punya kemampuan untuk jadi subjek. Jadi manusia modern itu merasa bahwa di antara semua makhluk, di antara semua hal di dunia ini, satu-satunya subjek, satu-satunya yang berkesadaran hanya dirinya. Di luar manusia hanya objek. Ini namanya antroposentrisme. Pusatnya ada pada manusia. Jadi manusia melihat segala yang di luar dirinya hanya objek, hanya pelengkap. Binatang, tumbuhan, alam semesta, benda-benda, dan segala sesuatu dipandang oleh manusia ada dan hadir untuk melengkapi kehidupan manusia saja. Sehingga kemudian satu-satunya subjek hanya manusia, yang lain objek. Nah, ini nanti menghasilkan eksploitasi, menghasilkan kesewenang-wenangan manusia terhadap alam. Di slide ini saya contohkan misalnya kebun binatang. Di kebun binatang itu karena intervensi manusia, maka hewan-hewan, binatang-binatang dipisahkan dari habitat aslinya, dibikinkan kandang dari besi, dipertontonkan. Nah, itu salah satu contoh bahwa manusia yang memposisikan dirinya sebagai satu-satunya subjek. Yang lain hanya objek untuk kepentingan, kesenangan, dan kebutuhan manusia. Nah, ini nanti tema tersendiri atau teman-teman silahkan balik ke belakang kajian-kajian era Renaissance of Klarung Humanisme. Itu nanti awal mula kenapa manusia punya pandangan antroposentris. Nah, hubungannya apa sama bencana? Bencana alam yang manusia dibuat kacau, dibuat susah, dibuat sengsara oleh alam. Sebagaimana penjelasan-penjelasan di depan, bencana alam ini seakan-akan menyangkal superioritas manusia. Jadi manusia yang merasa diri bisa mengatur, menata, mengeksploitasi, memerah, menyewenang-wenangi alam, sekarang dijawab oleh alam, katanya siapa? Nah, itu di slide itu saya kasih ilustrasi. Ya, contoh paling gampang, misalnya orang yang melatih harimau atau melatih singa.
itu kan manusianya subjeknya, harimau dan singa itu dianggap objeknya, dilatih, diatur, ditata. Seolah-olah mereka tidak punya kesadaran akan hidupnya sendiri dan manusialah yang mengatur, menata hidupnya. Tapi suatu ketika, jangan salah, tiba-tiba saja harimau dan singa itu bisa menerkam yang punya, menerkam yang melatih. Nah, ini kan namanya antitesis dari yang selama ini manusia merasa sewenang-wenang, merasa menguasai. Katanya siapa? Alam yang selama ini seolah pasrah saja, manut saja, dieksploitasi, ikut saja, disewenang-wenangi oleh manusia, tiba-tiba menunjukkan eksistensinya. Ini loh, aku ada. Kalau tidak percaya, rasakan keberadaanku. Nah, ini kalau pakai istilah filsafat ini semacam epifani. Epifani itu sesuatu yang dulu tersembunyi, tidak tampak, tidak terfikirkan, tiba-tiba tersingkap, tiba-tiba kelihatan di depan kita betapa loh, memang dia ada. Memang dia punya daya, punya subjektivitas mungkin. Selama ini dia pasrah ditindak, dia pasrah ditindas. Sekarang berbalik, dia yang menindak kita, menindak manusia. Jadi seperti selama ini kita seolah-olah bisa menentukan nasibnya mereka, sekarang berbalik. Alam yang seolah-olah bisa menentukan hidup matinya manusia. Nah, ini perspektif antroposentrisme melawan alam yang menunjukkan dirinya. Jadi ini teori ini membahasakan bencana sebagai ketika alam ingin menunjukkan dirinya di hadapan manusia. Selama ini kita menganggap segala di sekeliling kita hanya ada untuk kita, disiapkan untuk kita. Mereka semua adalah objek dan kitalah subjeknya. Adanya bencana alam ini menyadarkan kita ndak. Alam ini juga sesuatu tersendiri, punya kesadaran sendiri, punya subjektivitas sendiri. Mereka bukan sesuatu yang pasif, yang hanya pasrah saja kita manfaatkan, kita tindas. Jadi ini perspektif kedua. Perspektif ketiga. Jadi cara membaca bencana versi kritik terhadap antroposentrisme. Nah, perspektif selanjutnya, ini yang mungkin sering kita pakai, sering jadi bahan perdebatan. Jadi biasanya ada hubungannya dengan teologi, dengan agama-agama. Kelompok agama-agama biasanya ketika membaca alam dan bencananya terbelah menjadi dua perspektif. Ada perspektif blaming the victims dan ada perspektif blaming God. Blaming the victim itu pandangan yang menganggap bahwa bencana adalah refleksi, adalah bentuk tampilan dari kemurkaan Tuhan. Jadi bencana itu dianggap hukuman, azab dari Tuhan kepada manusia. Nah, pandangan ini mungkin ada benarnya sampai level tertentu. Tapi ketika pandangan ini mengekstrim itu mengeneralisir perspektif tanpa melihat situasi, tanpa melihat kondisi, maka akan sampai pada titik yang menyudutkan korban. Itu yang disebut blaming the victim, menyalahkan korban. Orang-orang yang punya pandangan ini biasanya nanti justru menyalahkan korban. Orang sudah jadi korban dari bencana malah disalahkan.
Jadi perspektif ini kalau ditampilkan itu misalnya kita share di medsos, kita sampaikan, atau jangan-jangan kita diundang ke tempatnya bencana terus kita bilang, wahai orang-orang yang kena korban, bertobatlah, dosamu banyak, kamu sedang dimurkai Tuhan, dan seterusnya. Ini namanya blaming the victim, menyudutkan, menyalahkan mereka yang jadi korban. Ya sebenarnya hak kita untuk punya pandangan semacam ini, tapi begitu kita sampaikan tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi, apalagi di depan korbannya sendiri, tentunya kurang bijaksana. Jadi, atau sebenarnya lebih bagus lagi kalau blaming the victim ini kita ganti blaming ourselves. Jadi coba kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan bencana itu memang kemurkaan Tuhan agar orang-orang yang berdosa ingat dan bertobat. Tapi sebenarnya bukan pada korbannya, tapi pada kita. Orang-orang yang jadi korban, kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa Islam kan disebutnya syahid. Orang syahid itu langsung masuk surga. Jangan-jangan ini sebenarnya hukuman justru bukan pada yang korban, justru pada kita. Apa sikap kita, apa respon kita kalau di depan mata kita ada bencana? Oh, jadi alih-alih blaming the victim, coba deh kita justru kalau ada bencana muhasabah. Jangan-jangan ini gara-gara dosaku, gara-gara salahku. Jangan-jangan ini peringatan Allah padaku. Betapa bahagianya para korban itu yang syahid langsung. Nah, justru di perspektif ini kita bisa tidak usah menyalahkan orang lain, kita salahkan saja atau kita introspeksi saja diri kita sendiri. Kenapa kok saudara kita yang syahid kok bukan kita? Jangan-jangan dosa kita sedang terlalu banyak dan Allah sedang memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Nah, itu perspektif satu kubu. Ada kubu sebelahnya yang kebalikannya, justru blaming God. Blaming God ini rumusan teologis pandangan yang menganggap bahwa bencana ini ujian loh, bencana ini takdirnya Tuhan pada manusia untuk menguji kita dan seterusnya. Lagi-lagi saya harus bilang pendapat semacam ini tidak salah. Cuma hati-hati jangan ekstrim. Pandangan ini kalau ekstrim hasilnya adalah fatalistik atau pasrah, tidak mau berusaha memperbaiki situasi, atau pada akhirnya akan jatuh pada blaming God, menyalahkan Tuhan. Tuhan kok tega sekali ya menguji kita dengan ujian seberat ini misalnya. Nah, itu blaming God namanya. Itu implisit dari pandangan kita kalau ekstrim hanya melihat setiap peristiwa sebagai ketetapan ujian Tuhan saja. Jadi tetap harus hati-hati. Mungkin dia ujian Tuhan, tapi ujian karena sayangnya Tuhan pada kita agar kualitas hidup kita lebih baik. Jadi hati-hati juga membaca ujian ini. Jadi ujian tidak kita baca sebagai teganya Tuhan atau isengnya Tuhan, tapi ujian yang kita baca sebagai sayangnya Tuhan pada kita agar hidup kita lebih baik, agar kita bertobat, memperbaiki kesalahan-kesalahan selama ini sehingga derajat kita naik. Jadi itulah biar pandangan bahwa bencana itu ujian tidak jatuhnya pada blaming God. Jadi ini kan dua perspektif ini biasanya rame di masyarakat. Jadi ada yang menganggap kemurkaan Tuhan, ada yang menganggap ujian. Kita tegaskan saja tidak keliru dua-duanya, tapi hati-hati jatuh pada
blaming the victim atau blaming God. Menyalahkan korban atau menyalahkan Tuhan. Oke, jadi itu perspektif selanjutnya. Kita lanjutkan lagi perspektif yang lain. Nah, ini ada perspektif lain dari satu teori, namanya teori fenomenologi bencana. Nah, yang ingin memahami apa itu fenologi ya mestinya harus kembali lagi melihat ngaji-ngaji filsafat sebelumnya tentang fenomenologi. Apakah dari Edmund Husserl atau dari Heidegger atau mungkin juga dari Immanuel Kant yang dikenal dengan fenomenalisme. Jadi seperti apa sih pembacaan fenomenologis terhadap bencana? Jadi fenomenologi bencana itu melihat begini. Jadi manusia ini ada kalanya mampu menerima dan berhadapan dengan kenyataan, ada kalanya dia menolak. Karena tidak mampu atau karena enggan. Jadi orang yang mampu menerima kenyataan, ini orang yang hidup namanya di realitas puncak. Ini menerjemahkannya susah. Kalau pakai bahasa Jawa mungkin pakai istilah kasunyatan. Orang yang bisa menerima kasunyatan, menerima kenyataan apapun, sepahit apapun situasinya, diterima apa adanya. Tidak menggoyahkan imannya, tidak merusak mentalnya, tidak mengacaukan harmoni hidupnya, apapun yang dihadapi. Tapi ada orang-orang yang enggan. Jadi karena situasinya, realitasnya mungkin tidak sesuai yang dia harapkan, mereka tidak bisa menerima peristiwa itu apa adanya. Maka yang dilakukan apa? Memberikan makna khusus terhadap peristiwa itu. Nah, dalam kasus bencana yang sering terjadi yang kedua ini. Karena mungkin berat sekali bencana itu, orang kemudian lebih cenderung memilih memberikan makna khusus terhadap bencana. Nah, inilah nanti kajian fenomenologi. Jadi fenomenologi itu bagaimana orang memahami realitas murni sesuai persepsinya. Contohnya hidup yang menerima kenyataan dan memberi makna khusus tadi, di situ saya ambil yang mudah ya, yang kehidupan teman-teman yang masih muda sehari-hari. Misalnya ketika ada di antara kita yang putus hubungan dengan pacarnya misalnya, itu sebenarnya pahitnya luar biasa, mau diakui atau tidak. Wong ya selama ini pacaran yang-yangan bareng kok terus putus. Tapi karena pahitnya kenyataan ini, terus orang tidak menerima kenyataan apa adanya, tapi memberikan makna khusus. Sehingga peristiwa pisah dan diputus itu tidak terlalu pahit. Misalnya apa? Oh ndak, putus dari pacarmu sekarang itu bagus. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan terus pacaran bahkan sampai nikah, bisa jadi nanti nikah ndak lama sudah cerai. Wong yo kalian ternyata ndak bisa sepakat. Nah, jadi daripada putus waktu nikah nanti cerai, ya mending putusnya sekarang. Nah, ini makna khusus. Jadi makna khusus ini bukan makna yang keliru. Ya bisa jadi memang begitu, tapi bisa juga tidak. Kita mau bantah orang yang bilang bahwa putus itu baik loh waktu pacaran daripada putusnya nanti setelah nikah. Ini kan kita susah membantahnya. Ya kemungkinan itu juga ada. Jadi, tapi kenyataannya ya putus itu tadi. Hanya saja sekarang kalau tadi
dibaca apa adanya akan sangat berat. Kenapa yang selama ini bersama-sama saling cinta mengekspresikan kasih sayang sekarang putus, dibaca alhamdulillah putusnya sekarang, tidak besok setelah menikah. Dua makna ini kan sama-sama benar. Cuma yang kedua ini sifatnya tadi makna khusus. Makanya dalam fenomenologi ini disebut kesadaran yang terbagi. Kesadaran yang terbagi itu ya orang yang punya pendapat pertama tadi ya benar bahwa ini menyakitkan sekali. Yang punya pendapat kedua bahwa ini lebih baik daripada nanti setelah menikah juga benar. Ya sama-sama benernya. Tidak apa-apa. Nah, itu namanya kesadaran yang terbagi. Itu makna-makna khusus. Nah, contohnya makna khusus lagi kalau bencana ya misalnya gunung meletus. Gunung meletus itu ada yang bilang bahwa ini adalah kemurkaan Tuhan, ini adalah karena angkara murka kita. Ini kita membantahnya juga susah, itu salah satu makna. Namun ada juga yang wah ini gunung meletus ini kesempatan ini. Alamat mau dapat rezeki ini karena sebentar lagi ada pasir-pasir yang berlimpah ini. Nah, ada yang terima kasih, ada yang menganggap ini kemurkaan Tuhan. Ada yang merespon dengan takut, ada yang merespon dengan syukur terhadap bencana. Nah, ini namanya makna-makna khusus. Setiap orang memberi makna sendiri-sendiri pada bencana. Yang suka jalan-jalan keluar, pribadi-pribadi ekstrovert yang suka nongkrong sama teman-teman, ya akan membaca secara khusus fenomena corona hari ini sebagai semacam hukuman. Karena sekarang tidak bisa lagi jalan-jalan keluar. Tapi yang dasarnya memang suka di rumah, tidak suka keluar-keluar, sukanya menyendiri, asyik dengan dunianya sendiri, wow, rasanya wabah corona ini semacam berkah. Dia tidak harus dipaksa keluar bersosialisasi karena tidak cocok sama jiwanya. Nah, ini namanya pembacaan khusus. Nah, biasanya setiap peristiwa, setiap bencana yang terjadi, setiap orang dengan perspektifnya sendiri-sendiri membaca bencana dengan makna khusus. Ya makna umumnya corona itu ya ada virus, sejenis flu dan seterusnya yang membuat orang sakit, kemungkinan meninggal dan seterusnya. Tapi makna khususnya itu bisa sebanyak kepala yang membaca. Hal semacam ini namanya fenomenologi bencana. Maka jangan disalahkan kalau ada yang bilang, wah corona ini rezeki loh. Kenapa kok rezeki? Karena saya selama ini jualan masker tidak laku. Ada yang bilang, wah corona ini kesempatan loh. Kenapa? Karena selama ini saya jualan pulsa. Sekarang orang kan selalu online. Wah, omset pulsa saya meningkat drastis. Nah, itu pembacaan makna khusus. Dan mungkin setiap kepala membaca beda-beda. Nah, kita kalau dari perspektif fenomenologi bencana, ya memang situasinya begitu. Kesadaran kita tidak bisa membantah. Masa ada wabah virus kayak gini kok berkah? Loh, karena dia memang diuntungkan oleh bencana ini. Nah, kita tidak bisa membantah. Itu namanya kesadaran yang terbagi. Ini tipe fenomenologi bencana. Jadi tidak masalah setiap orang membaca dari perspektifnya masing-masing. Oke, nah itu teori lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita perkaya lagi perspektif kita. Ini saya bawa juga sebuah teori. Kalau ini teori ini, perspektif ini kembali kepada, mungkin seingat saya dulu waktu kita belajar filsafat seninya Hasrat Inayat Khan.
Jadi bagaimana ada frekuensi, ada getaran, ada saling timbal balik dari setiap benda, termasuk dalam diri manusia dan alam. Jadi ada getaran, ada interaksi kesadaran antara manusia dan alam. Jadi begini, berdasarkan teorinya Hazrat Inayat Khan, jadi bencana yang terjadi, kenapa sih kok di zaman tertentu tidak bencana, di zaman ini ada bencana, di zaman beliau-beliau tidak ada bencana sedahsyat ini, sementara di zaman kita ada bencana sedahsyat ini. Kenapa tipe bencananya kok yang seperti ini, dan seterusnya. Kalau pakai teori frekuensi dan getaran, bencana yang terjadi ini bisa jadi merupakan respon alam terhadap tingkat kesadaran manusia di sekelilingnya. Ini menjelaskannya agak rumit. Mungkin teman-teman ingat ya, sekali-sekali pernah saya singgung tentang seorang profesor Jepang yang meneliti kristal air, namanya Masaru Emoto. Bagaimana ternyata air ini merespon kondisi mental manusia sekelilingnya. Kalau air ini dibacakan kalimat-kalimat yang bagus, yang mulia, kristal-kristalnya jadi bagus. Kalau dia dibacakan kalimat-kalimat yang kacau dan merusak, kristal-kristalnya juga merusak, jadi rusak. Nah, ini dulu waktu menjelaskan Hazrat Inayat Khan, sedikit saya singgung kenapa dulu para kiai itu kalau mengobati ya dengan air yang didoakan. Karena mungkin aura dan frekuensinya Pak Yai ketika membaca doa berpengaruh pada air. Dan jangan lupa, sebenarnya sering juga saya jelaskan, kalau air itu ternyata bisa berubah-ubah sesuai frekuensi kesadaran, jangan lupa tubuh kita ini 70% lebih isinya air. Maka ayo kita tidak mengacaukan frekuensi dan getaran tubuh kita dengan menjauh dari hal-hal yang jelek, yang merusak, baik lewat mata maupun lewat telinga. Nah, tentang bencana tadi, jadi dengan logika yang sama kayak air tadi, kenapa kok air jadi begitu merusaknya? Kenapa kok tanah jadi begitu menghancurkan? Itu kalau pakai teori ini, jangan-jangan dia sedang memantulkan frekuensi dan getaran yang kita berikan pada mereka. Jangan-jangan keangkara murkaan kita, jangan-jangan kebencian yang tiap hari kita sebarkan, jangan-jangan kalimat-kalimat, kata-kata rusak yang tiap hari kita ucapkan berpengaruh terhadap alam. Jadi tadi kan kita asumsikan bahwa alam itu ya bukan objek mati, tapi dia juga subjek. Maka dia menyerap banyak dari manusia dalam aspek kekacauan, dalam aspek anggara murkanya, dalam aspek fahsya wal mungkarnya. Dan itulah yang diberikan. Kalau air satu gelas dibacakan kalimat-kalimat thayyibah bisa menyembuhkan, mungkin air satu laut, air satu sungai yang tiap hari menampung segala kerakusan, ambisi, keangkara murkaan, kalimat-kalimat jelek kita, kebalikannya menyembuhkan, dia bisa menghancurkan. Nah, ini teori tentang frekuensi dan getaran. Ini perlu dibahas lebih jauh, lebih lanjut pada saatnya, atau mungkin oleh mereka yang ahlinya tentang hal ini. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita sedikit menengok Al-Quran ya.
Jadi kalau tadi perspektif-perspektif dari banyak tokoh, dari banyak filosof yang kita jejer, sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran membunyikan tentang bencana, tentang musibah. Jadi ini saya ambil acak, sebenarnya ada banyak ayat, baik implisit maupun eksplisit yang membincang tentang bencana. Yang pertama saya mengambil dari surat Al-Hadid ayat 22 yang bunyinya ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi tidaklah menimpamu satu musibah baik di bumi maupun dalam dirimu sendiri kecuali sudah tertulis sebelumnya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Jadi surat Al-Hadid ini menegaskan bahwa ya apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang berlangsung itu sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi bencana itu pertama-tama oleh Al-Quran ditegaskan sebagai ketetapannya. Maka ketika dia takdir Allah, sebenarnya yang diincar bukan kayak tadi, blaming the victim apa blaming the God. Tapi yang diincar adalah kalau Allah sudah menetapkan itu, terus apa yang kamu lakukan? Bagaimana responmu? Kebaikan ataukah keburukan? Keputusasaan ataukah semangat untuk jadi lebih baik? Nah, jadi karena biasanya orang itu kalau sudah membaca, oh ini takdirnya, terus dianggap selesai, pasrah, ada yang malah mengeluh, ada yang malah sampai blaming God tadi. Padahal sebenarnya ketetapan dari Allah, takdir-takdir dari Allah itu kan pertama-tama meminta kita untuk, lah terus responmu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan kalau Allah sudah menakdirkan itu? Nah, respon kita ini nanti yang jadi bahan hisab di akhirat nanti. Maka hati-hati jangan salah respon terhadap takdir ini. Jadi tidak menyuruh kita untuk pasrah, oh sudah takdirnya Allah ya sudah biarkan saja jalan, atau apalagi putus asa, atau apalagi mengeluh. Tapi takdir itu bacalah sebagai tantangan dari Allah, terus apa yang akan kamu lakukan? Ke arah kebaikan ataukah ke arah keburukan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, surat Ar-Rum dan surat Asy-Syura. Ini Ar-Rum ayat 41 dan Asy-Syura ayat 30. Yang konotasinya, ini sering disebut juga, di depan juga kita singgung sedikit, bahwa bencana adalah semacam hukuman atau azab dari Allah. Kalau surat Ar-Rum ayat 41 kita kenal, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Oke. Hukuman di sini kalau di surat Ar-Rum ayat 41 itu hukuman terhadap sebenarnya kerusakan yang dibuat manusia sendiri. Jadi kita merusak alam, maka kita panen juga kerusakan. Biar tahu rasa. Itu kalimat Al-Quran, liyudhiqahum ba'dalladzi amalu, supaya mereka merasakan yang mereka lakukan. Jadi kalau engkau melakukan keburukan, kejahatan, kerusakan, tunggulah kamu akan panen keburukan, kejahatan, kerusakan, kesengsaraan. Biar engkau rasakan sendiri.
Jadi ini bukan karena kemarahannya Allah atau kemurkaannya Allah pada kita, tapi karena akibat perbuatan kita sendiri. Maka kita rasakan itu. Apa bisa Allah membuat yang jelek-jelek tapi hasilnya baik? Bisa. Tapi kalau yang semacam itu, tidak akan ada perbaikan. Makanya kata terakhir dari surat Ar-Rum ayat 41 itu, la'allahum yarji'un, supaya kita kembali, supaya kita baik lagi, supaya kita tidak merusak, supaya kita ingat Allah lagi dan berjalan lagi menuju Allah. Surat Asy-Syura ayat 30 juga begitu. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi apa yang menimpamu adalah karena perbuatan dari tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memberikan ampunan. Jadi dua ayat yang konotasinya bencana ini azab maksudnya hukuman dari Allah, ternyata dua ayat ini menyebut bahwa kesengsaraan itu sebenarnya, bencana itu hakikatnya karena perbuatan manusianya sendiri. Dia sedang memanen tanaman yang dia semai sendiri. Karena yang dia semai kerusakan, maka dia panennya bencana. Jadi yang takdir tadi kita maknai sebagai ujian, tantangan, respon yang kita berikan apa. Yang azab ini kita maknai, ayo kita hati-hati, ayo kita introspeksi, ayo kita muhasabah. Mana perbuatan kita, tindakan kita yang merusak sehingga mengundang murka dan azab dari Allah, yang itu sebenarnya buah dari perbuatan kita sendiri. Nah, yang ketiga ini bencana dengan makna ujian. Ini diambil dari surat Al-Mulk dan surat Al-Baqarah. Al-Mulk ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 155. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, siapa yang amalnya paling baik. Dan Allah Maha Agung dan Maha Pengampun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Untuk mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta dan jiwa, dan juga harta benda, samarat, buah-buahan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Jadi dua ayat ini menyatakan kadang-kadang memang Allah menguji kita. Kita diberi kesulitan. Kalau di surat Al-Mulk tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Kalau sudah dapat kesulitan dari Allah, coba dilihat respon kita seperti apa. Yang kita lakukan apa untuk menyelesaikan kesulitan itu. Nanti Allah akan ngecek mana yang ahsanu amala, yang dilakukan paling baik. Tindakan paling baik yang dilakukan apa? Oke, sementara yang surat Al-Baqarah ayat 155 menegaskan kalau menghadapi bencana, apakah itu ketakutan, apakah itu kelaparan, kemiskinan, kematian, dan lain sebagainya, solusinya adalah sabar. Wabasyiris sobirin. Oke, jadi itu pandangan dari beberapa ayat Al-Quran tentang bencana. Nah, dari beberapa referensi dari Al-Quran, hadis, dan beberapa kitab, bisa saya simpulkan sebenarnya
hikmahnya bencana itu pada akhirnya mengkerucut dalam satu hal, yaitu naiknya derajat kita di hadapan Allah. Jadi ini dari perspektif agama, bencana itu, ini hasil komparasi dari beberapa ayat, beberapa hadis, menurut saya berpuncak pada naiknya derajat kita di hadapan Allah. Naiknya derajat itu bisa kita maknai semakin banyak kebaikan yang kita lakukan sehingga Allah semakin dekat dengan kita. Yang kedua, bisa kita maknai kesabaran kita menghadapi bencana membuat Allah tambah sayang dengan kita dan kita semakin dekat dengan Allah. Bisa juga kita maknai segala akibat dari bencana kita pada akhirnya menggugurkan keburukan-keburukan kita, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ternyata kuncinya pada puncaknya ini. Cuma naiknya derajat ini membutuhkan beberapa kunci. Nah, di situ saya tulis kunci-kuncinya sehingga bencana bisa membawa akibat naiknya derajat kita di hadapan Allah. Yang pertama, setiap kali bencana menimpa, semoga lahir kesadaran kita akan Allah dan cintanya pada manusia termasuk kita. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyatakan setiap kali Allah mencintai sekelompok orang, Allah pasti memberi cobaan pada mereka. Nah, hikmah yang pertama ini mengisyaratkan bahwa setiap kali kita mengalami bencana, semoga kita segera sadar bahwa Allah sedang menyapa kita. Allah sedang mengingatkan kita bahwa Dia ada dekat dengan kita. Ini seringkali saya ilustrasikan situasi semacam ini. Allah itu sudah sering memanggil kita bolak-balik, memberi isyarat agar kita menghadapnya. Cuma kita tidak noleh-noleh. Maka kadang-kadang untuk kita noleh ya perlu disenggol, kadang-kadang dilempar sedikit, kadang-kadang perlu dipukul sedikit biar kita sadar keberadaannya. Jadi adanya bencana ini bisa kita pahami senggolan dari Allah, lemparan kecil dari Allah, agar kita ingat, loh, Allah itu ada. Allah itu tetap mencintai kita, yang selama ini tidak terlalu kita pedulikan kehadirannya. Hikmah pertama. Hikmah yang kedua, yang jadi pijakan agar bencana menaikkan derajat kita di hadapan Allah adalah jangan lupa hadirnya bencana menunjukkan bahwa kita ini lemah. Hadirnya bencana menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya tidak punya daya dan kuasa. Semuanya milik Allah dan atas kuasanya. Maka bencana semoga menyadarkan kita untuk tidak takabur, tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Jadi karena bencana membuka kenyataan akan kelemahan kita sebagai manusia. Hikmah yang ketiga, semoga bencana membuat kita muncul keinginan untuk semakin dekat pada Allah. Membuat kita menyesali semua dosa, semua kesalahan, semua kesia-siaan yang selama ini kita lakukan, dan
Kita sadar bahwa waktu hidup kita terbatas. Sehingga kita ayo cepat-cepat segera mendekat ke Allah. Semoga salah satu buahnya bencana ini. Jadi membuat kita bertaubat lebih mendekatkan diri pada Allah. Kalau di antara buahnya bencana ini, insya Allah bencana akan menghasilkan naiknya derajat kita di sisi Allah. Hikmah selanjutnya yaitu kesadaran kita akan kemahakuasaan Allah dan kesadaran kita akan posisi kita di hadapan Allah. Ini konsekuensi agak mirip dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Karena sekarang terbukti bahwa kita lemah, maka kita sadar bahwa Allah itu maha kuasa. Kita juga sadar ternyata posisi kita sebagai makhluknya Allah itu lemah. Kita tidak kuasa apa-apa tanpa pertolongan, tanpa daya yang dianugerahkan oleh Allah. Terus selanjutnya hikmahnya bencana semoga melahirkan kerinduan kita akan Allah, kerinduan kita akan surga. Ini sebenarnya efek dari hikmah-hikmah yang lain. Kalau hikmah-hikmah yang di atas tadi sukses kita wujudkan, insya Allah hikmah yang terakhir ini juga akan terwujud. Yang terakhir, kalau ini hikmah sosialnya. Semoga adanya bencana membuat kita semakin banyak amal ibadah individual, amal muamalah sosial, dan amal ekologis kita, kebaikan kita berhadapan dengan alam. Jadi bencana membuat kita semakin baik sebagai individu, semakin baik di hadapan orang lain, dan semakin baik di hadapan alam semesta. Nah, kalau hikmah-hikmah ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah bencana hanya akan membawa akibat baik, yaitu naiknya derajat kita di hadapan Allah. Oke, teman-teman, saya tambah satu lagi teori terakhir tentang bencana. Ini berbicara tentang bencana, tidak boleh meninggalkan seorang nabi dan rasul yang mendapat ujian bencana alam luar biasa, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini salah satu nabi rasul ulul asmi yang kisahnya ditulis tidak cuma dalam Al-Quran tapi di kitab suci yang lain, Alkitab juga Taurat. Nabi yang usianya konon sampai 950 tahun. Ada kisah beliau diangkat jadi Rasul itu usia 480 tahun. Ada yang bilang usianya 350 tahun. Kita semua sudah kenal bagaimana beliau ratusan tahun berdakwah. Tapi tidak ada respon dari umatnya. Sampai kemudian turun murkanya Allah. Nabiullah Nuh disuruh membuat kapal. Konon kabarnya membuat kapal ini sampai 40 tahun. Saya tidak tahu. Yang jadi kontroversi itu kan banyak tentang sekarang kapalnya beliau terdampar di mana, bahan kayunya apa. Bahkan ada wacana yang bilang jangan-jangan Nabi Nuh itu dulu hidupnya di Jawa karena kapalnya pakai kayu jati dan lain sebagainya. Kita hindari dulu kontroversi-kontroversi itu. Sedikit saya ingin kita belajar sebentar dari kisah bencananya Nabi Nuh ini. Jadi dari peristiwa ketika beliau harus membangun kapal, kemudian menyelamatkan pengikut-pengikutnya dan juga binatang-binatang yang diambil sepasang-sepasang dan seterusnya. Ini untuk teman-teman yang masih muda, ada beberapa pelajaran dari kisah
perahunya Nuh dan bencana zaman itu. Yang pertama dari kisahnya Nabi Nuh dan kapal atau perahunya, kita harus belajar yang pertama apa? Jangan terlambat naik perahu. Jangan terlambat naik perahu. Ini maksudnya apa? Kita yang sudah tahu ilmunya, kita yang sudah ngerti kebaikan-kebaikan, kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia untuk beribadah, untuk mengabdi dan macam-macam, jangan ditunda. Ayo segera. Karena kalau tidak, nanti keburu banjir datang dan kita tidak sempat naik kapal. Jadi pelajaran dari Nabi Nuh adalah jangan menunggu-nunggu waktu untuk berbuat baik, untuk bertaubat, untuk berjalan menuju Allah. Jangan terlambat naik perahu. Kalau tidak, kita akan ditelan oleh banjir. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Orang-orang baik, jangan lupa kita ada di perahu yang sama. Ini penting, pelajaran kedua ini hari ini banyak kita saksikan orang baik dan orang baik bertengkar, bertempur. Ternyata kebaikan yang ketemu kebaikan, kebenaran yang ketemu kebenaran, kalau tidak dilengkapi oleh sikap mental yang baik, akhlak yang baik, lahirnya keburukan. Yaitu perpecahan, saling merasa benar, saling menyombongkan diri. Pada akhirnya, kalau yang baik-baik, yang benar-benar tidak kompak, mereka akan jatuh. Ingatlah kita ada di perahu yang sama. Satu orang naik perahu, satu orang melobangi perahu, yang tenggelam semuanya. Kalau kita sembrono di atas perahu tidak kompak, maka kalau ada apa-apa dengan perahu yang celaka semuanya. Pelajaran dari perahu Nuh yang kedua adalah ingatlah kita ada di perahu yang sama. Yang ketiga, saya belajar dari kisahnya Nabi Nuh ini untuk apa? Untuk belajar menambah wawasan, kemudian membaca situasi dan berencana menghadapi masa depan. Perahunya Nabi Nuh itu tidak dibangun di musim hujan. Ini ketiga, ini maksudnya apa? Logika preventif. Coba dikalkulasi. Besok akan ada apa, kita siapkan sekarang. Besok kita menginginkan apa, ya kita siapkan sekarang segala perangkatnya. Jadi Nabi Nuh itu membangun kapal ya di musim kemarau, makanya diketawain banyak orang. Cuma Nabi Nuh diberitahu oleh Allah yang akan datang terjadi apa. Nah, kita juga harusnya punya logika ini, menyiapkan bekal untuk apa yang terjadi di masa depan. Kita sudah banyak belajar tentang virus ini, kita banyak belajar tentang penyakit ini. Harusnya kita bisa merancang bagaimana caranya agar di depan kita tidak disusahkan lagi oleh bencana semacam ini. Ini logika yang saya pahami dari kisah bencana perahunya Nabi Nuh. Yang keempat, ini pembacaan saya mungkin agak unik. Jaga kesehatan. Kenapa harus jaga kesehatan? Jaga vitalitas. Kenapa? Jangan lupa Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi seperti saya bilang tadi. Usianya berarti sudah lumayan sepuh, lumayan tua. Kemudian berdakwah, diperintahkan membuat kapal, itu berat, kapal untuk menghadapi banjir yang luar biasa itu di usia yang sudah cukup tua. Ini kalau tidak fit, tidak sehat, tidak punya banyak kekuatan, ya kesulitan. Maka jaga kesehatan. Siapa tahu nanti di usia-usia kita yang agak banyak justru Allah memberi amanah apa yang tidak terduga-duga, yang itu butuh daya dan kekuatan kita.
Jadi nasihat keempat dari perahu Nuh adalah ayo jaga kesehatan. Jangan sembrono, jangan mentang-mentang. Jangan mengklaim dirimu tidak bisa sakit, tidak pernah sakit, tidak mungkin sakit. Kita manusia. Jangan sampai nanti pada saatnya umat butuh, pada saatnya bangsamu butuh, pada saatnya bahkan keluarga atau anak-anakmu butuh, kamu sudah kehilangan daya, kehilangan kesehatan sehingga tidak bisa memanggul amanah yang berat itu. Dicontohkan oleh Nabi Nuh, meskipun sudah sepuh beliau, sudah tua, bisa membangun kapal yang luar biasa. Nasihat selanjutnya dari kisahnya Nabi Nuh, jangan terlalu terpengaruh oleh kritik. Fokus saja pada apa yang harus dilakukan. Mungkin teman-teman mendengar cerita ketika Nabi Nuh membuat kapal, banyak orang nyinyir, banyak orang mengkritik, banyak orang menertawakan, banyak orang marah-marah macam-macam. Tapi Nabi Nuh tetap fokus pada yang harus dia lakukan. Jadi silahkan orang mengkritik, silahkan orang memberi komentar. Kita yang menentukan apakah kita ikuti atau tidak. Jadi tidak perlu terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Selanjutnya, pelajaran yang kita ambil dari perahunya Nabi Nuh adalah mungkin nanti dalam banyak tugas yang harus kita jalankan, kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Makanya Nabi Nuh itu setiap makhluk yang beliau angkat ke kapal selalu dibuat berpasangan. Tidak bisa sendiri. Sejago apapun kita butuh yang lain. Jadi sekuat apapun kita, seahli apapun kita. Karena kita bukan manusia yang bisa ngerti segalanya, bisa mampu segalanya. Kita tahu hal-hal tertentu, tidak tahu hal-hal tertentu. Bisa hal-hal tertentu, tidak mampu hal-hal tertentu. Maka kuncinya adalah kita perlu relasi, kita perlu kolega, kita perlu bantuan orang lain. Itu diantara kunci keberhasilannya. Terus dari perahu Nabi Nuh juga kita harus belajar untuk tidak sombong dengan kelebihan kita. Di situ saya sebut kadang-kadang kelebihan tertentu justru tidak menguntungkan. Di atas perahu, seekor kijang dan seekor siput kecepatannya sama. Karena urusan dalam perahu tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Semuanya bergantung pada kecepatannya perahu. Itu salah satu contoh bahwa kelebihan tertentu kadang-kadang tidak relevan. Maka tidak ada gunanya sombong. Yang pinter filsafat mungkin tidak pinter masak. Mungkin tidak pinter bersih-bersih. Mungkin tidak pinter biologi. Mungkin tidak pinter fisika. Ketika berhadapan dengan situasi yang membutuhkan kemampuan masak, kemampuan berenang, kemampuan fisika, yang pinter filsafat ini tidak ada apa-apanya. Maka belajar dari perahu Nabi Nuh, kijang dan siput, meskipun kelebihannya kijang adalah larinya cepat, siput merayap, tapi di atas perahu kecepatan tidak relevan sebagai kelebihan. Ini pelajaran untuk tidak sombong. Terakhir juga sebenarnya juga pelajaran untuk tidak sombong, tidak meremehkan. Ingatlah perahunya Nabi Nuh itu dibangun oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ini dalam tanda petik ya orang biasa. Nabi yang keahliannya beragama, berdakwah, tapi oleh Allah disuruh membuat kapal. Itu kalau pakai bahasa profesional, Nabi Nuh ini masih amatir. Tapi karena kesungguhan, karena keseriusan, beliau bisa membangun perahu yang tangguhnya luar biasa. Sementara Titanic itu dibangun oleh para ahli, para profesional yang bahkan jargonnya tidak mungkin tenggelam, tapi akhirnya juga tenggelam. Perahu Nabi Nuh yang dibangun apa adanya justru selamat. Jadi yang terakhir ini pelajaran dari kita bahwa tidak selalu
ahlinya, tidak selalu yang tidak ahli, tidak selalu siapapun melakukan sesuatu itu bisa mengontrol hasilnya. Karena kunci semuanya itu nanti Allah yang menentukan. Jadi manusia wenangnya hanya berusaha sesuai kemampuan. Allah lah nanti yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Oke, teman-teman, saya kira itu ya. Sudah kemana-mana panjang lebar kita berbicara tentang teori-teori, perspektif-perspektif tentang bencana.